guys, how are you going? Welcome to my YouTube channel, Juju Aimee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini di SMA Negeri 1 Gunung Meriah dalam acara Loka Karya ketiga Guru Penggerak Angkatan ke-6 tahun 2022. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'im Hamdan wafi ni'amahu wa yukafiru mazidah Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Bapak Kasih Pembinaan GTK Capdin Dinas Pendidikan Aceh Singkil Subulsa. Beliau juga guru kami, ya, alhamdulillah juga bisa membersamai kita pada hari ini, ya, alhamdulillah semangatnya masih luar biasa, Bu Ida. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari, ya, apa yang kita lihat beda antara guru penggerak dengan guru yang belum masuk ke program guru penggerak. Guru penggerak ini biasa berkolaborasi, Bapak Ibu. Ya. Kalau guru-guru yang belum mengikuti program guru penggerak, ini jarang sekali melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain terkait bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Jadi ini luar biasa. Walaupun kecil yang kita lakukan, tapi dampaknya besar. Sekalian, hari ini kita belajar tentang sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Minggu lalu sebelum hari ini perjumpaan kita, Ibu sudah mengatakan kepada kalian, anak Ibu sekalian, jangan lupa, ada kan Ibu sampaikan materinya. Yang pertama nanti Ibu bagi dua, yang memahami dengan materi sistem ketidaksamaan linear, yang satu lagi sistem ketidaksamaan linear kuadrat. Baru kita gabungkan, ya. Setelah itu nanti baru ada tes individu terakhir, ya. Oke, sebelum kita memulai, Ibu lihat ini wajah si Rani agak-agak lesu. Mungkin tadi udah masuk pelajaran pertama ya, Nak, ya. Ini kita masuk pelajaran kedua. Coba sebentar dulu, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Karena tadi baru istirahat. Tarik lagi nafas, keluarkan pelan-pelan. Sudah fokus? Ibu punya sedikit video sebelum kita memulai pembelajaran.
Sudah, bagus. Adakah saran untuk pembelajaran kita selanjutnya? Iya, Desa, bicara. Bu, besok kita pakai model yang lain lagi ya? Boleh. Apa kira-kira maunya? Yang banyak gerak-gerak gitu. Oke, boleh breaking ya? Oh, tadi yang hasil presentasinya kan belum dikumpulkan. Maka Ibu kasih waktu 1 minggu ya, anak-anak semua. Kalian buat sesuai yang kalian minati. Apa itu misalnya? Boleh dalam bentuk PPT, boleh dibuat dalam bentuk album. Ini ide ya. Kalau yang lainnya boleh dikembangkan. Boleh LKPD-nya ditulis ulang dan sebagainya. Itu berkasih waktu 1 minggu. Terserah Anda buat dalam bentuk apa. Ada pertanyaan? Ada yang main HP? Ayo Rahmat. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Oke, mantap. Sekali lagi, matematika. Baik, Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau dari proses Bu? Kalau dari proses itu Pak, untuk menarik minat, saya kasih video motivasi, kemudian secara kelompok. Sama kelompok. Ya, diskusi tadi ya, antar kelompoknya ya. Diskusi antar kelompok. Oke, yang produk nih, terakhir tadi ya. Terakhir yang saya tadi. Oke, itu aja dari saya Bu. Makasih Pak. Untuk diferensiasi konten tadi Ibu sudah memberikan bahan itu melalui grup WhatsApp. Bagaimana Ibu memonitor bahwa bahan-bahan yang disampaikan kepada murid itu memang benar-benar dilaksanakan nanti? Google Classroom Ibu sudah memantau ya. Jadi chat kecil kan kita lakukan sebelum biasanya sebelum pembelajaran malamnya itu saya tanya apakah kalian sudah baca, ada yang besok belum jelas, gimana yang belum paham, itu saya tanya. oke, baik, berarti sudah dilakukan ya dalam diferensiasi konten. Pelajaran yang berdiferensiasi, yang kemudian juga tadi sudah sama-sama melihat bagaimana simulasinya. Untuk itu mari kita sama-sama berefleksi dengan cara membuat sebuah lingkaran besar ya. Duluan, Ibu Suci. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu sangat menyenangkan. Iya. Keren. Sudah saya lakukan, kreatif dan menarik. Menggali potensi siswa. Seru. Membuat anak senang, kita pun senang. Sesuai dengan filosofi pendidikan KHD yang sistem AMON. Membantu siswa asik. Dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Masuk akal. Menjawab banyak permasalahan terhadap siswa selama ini. Tidak membosankan. Top Markoto. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran orang yang peduli pendidikan. Berikan apa ya. Saja. Sekali huruf ya. Ya, oke. Sekali 4 banyak. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi adalah oke, itulah kesimpulan kita. Berikan apresiasinya. Merangkul mereka dengan cara kita bisa membuat anak-anak ini menyenangkan dalam belajar, tertarik dalam pembelajaran, tidak merasa bosan, bahkan bisa candu dalam belajar. Saya mau menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Rani, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini yang perlu sama-sama kita pahami adalah menuruti kebutuhan belajar murid, bukan menuruti kemauan belajar murid. Itu biar sama-sama kita pahami. Diferensi itu salah satunya adalah diferensi produk. Namun yang saya laksanakan bukan memberi kebebasan mereka melaksanakan tugas berdasarkan minatnya, tidak, tapi berdasarkan kesiapan belajarnya. Jadi setelah saya melakukan kesiapan belajar di awal dari pemantik, kemudian diskusi, dan dapat saya simpulkan bahwa ada kategori yang sudah sangat mampu memahami, kemudian mampu, dan kategori cukup mampu. Nah, di akhir pembelajaran saya memberi tugas berbeda dari 3 kelompok ini. Hasilnya adalah luar biasa. Benar, memang ketika kita membedakan tugas berdasarkan
kesiapan belajarnya, anak yang tadi cukup, ketika kita kasih soal yang sesuai, kategori cukup, bisa dijawabnya dengan semangat dan dia merasa bahagia ketika dapat nilai 100. Padahal selama ini kan kita menyamakan seluruh tugasnya. Seperti itu Pak, terima kasih. Harus memenuhi kebutuhan belajar, hati-hati di situ. Di awal saya salah persepsi, waktu itu saya debat dengan Bu Cucu. Dalam pikiran saya itu harus menyiapkan kebutuhan belajar setiap siswa. Ternyata salah, bukan setiap. Jadi kebutuhan belajar siswa kita secara umum. Dan yang paling penting, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita untuk mencapai KIKD. Mengenai produk, kita kalau memiliki rubrik penilaian, semua tidak akan terjadi kendala di situ. Saya sudah melakukannya untuk pembelajaran yang tadi saya lakukan itu Pak. Saya punya rubrik penilaian, jadi walaupun anak-anak yang mengumpulkan kepada saya tugasnya dalam bentuk album, PPT, ataupun lembaran biasa, dia tidak boleh lari dari apa yang ingin dicapai. Itu aja, ada rubrik penilaiannya. Saya lihat tampilannya bagus, kesana kemari itu yang album, ada anak buat. Isinya enggak mencapai yang kita mau. Itu kan ada rubriknya, ini poinnya sekian. Jadi kalau ada panduannya itu tidak akan merepotkan. Intinya dari awal, dari sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin kita semua itu dituntut memang membuat rubrik penilaian sebagai acuan untuk kita menilai hasil siswa. Semangat Pak Hadi, saya juga belajar, insya Allah kita bisa. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang saat ini kita lakukan. Sama, silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Ya. Bahkan Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya, memperbaiki posisi duduknya. Cobalah untuk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati 3 benda yang ada di depan Bapak Ibu saat ini. Mulai dari benda pertama. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Bentuknya, teksturnya, warnanya, atau gerakan-gerakan yang mungkin ditimbulkan. Lanjutkan pada benda kedua. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Bentuknya, teksturnya, warnanya, atau mungkin gerakan yang ditimbulkannya. Sambil terus bernafas pelan, silahkan. Kemudian lanjutkan pada benda ketiga. Sama seperti benda-benda sebelumnya, perhatikan benda tersebut apa adanya. Bentuknya, teksturnya, warnanya, gerakan yang mungkin ditimbulkannya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silahkan buka kembali mata secara perlahan. Ambil nafas panjang dan dalam.
karena ini merupakan istilah yang mungkin asing. Jadi waktu saya menerapkan ini, ada sebagian anak yang masih belum terfokus dia dengan teknik ini, masih melirik-lirik kawannya, ketawa lihat kawannya, masih seperti itu. Karena ini dianggap mereka hal yang masih asing itu. Itu yang dari saya. Kendalanya karena masih awal ini belum berkepanjangan mungkin, belum komitmen kita, makanya anak-anak belum terbiasa. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sudah pernah juga melakukan cuma kebablasan Pak. Kebablasannya hampir 2 jam mata pelajaran itu, akhirnya mendengarkan musik, kemudian saya mengalir aja begitu, coba pejamkan mata. Memang awalnya seperti itu Pak, ketawa-ketawa kan lihat kawan kanan kiri, kemudian ketika ketawa-ketawa saya lihat, coba dalam keadaan pejamkan mata hadirkan sosok ibu. Karena saya juga sedang menganggap ibu, jadi mengalir aja itu Pak. Bayangkan kayak mana kalau ibu kalian ada depan, terus selanjutnya akhirnya nangis satu kelas Pak. Jadi saya bilang pernah saya lakukan dan kebablasan, harusnya di stop kata-kata saya itu Pak. Ceritakan dong, senangnya kenapa? Yang pertama karena ibunya BHB. Yang kedua ibunya nggak pernah hukum. Yang ketiga saya nggak bawa pen, nggak pernah marah. Iya, ya kalau nggak ada ibu cantik gitu. Oke, kita lihat nih. Oh, ada nih yang sedih. Ilham, kenapa nih? Tadi hujanan di jalan. Oh, di sekolah tadi ya. Bajunya udah kering. Udah ya? Oh itu kasihannya. Ya nggak apa-apa ya, kamu nanti dikasih kipas angin kering gitu nanti. Oke, nah setelah kita memutuskan perasaan, begitulah yang namanya kita. Tapi ibu inginkan kalian semua di dalam pembelajaran nanti semua hatinya konsentrasi penuh untuk pembelajaran kita. Nah sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan belajar dulu ya. Nah di sini ada yang beberapa yang ibu tampilkan. Nah menurut kalian ada nggak yang perlu kita tambahkan nanti? Kita nanti akan belajar diskusi ya, Mbak? Iya. Lanjut. Oke Nak, ini kayaknya udah mau selesai ya, tapi masih ada kacau. Kita berhenti dulu, berhenti. Stop. Duduk yang tenang. Duduk yang tenang. Iya, duduk. Kita berhentikan dulu kerjaannya. Stop. Duduk. Tegakkan badannya, jangan bersandar terus. Tegakkan. Iya. Ya nanti kita maju dia. Tangannya taruh di paha. Oke, sekarang tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan. Hembuskan, oke. Oke, kemudian pejamkan matanya, dengarkan apa yang ibu sebutkan. Dengarkan, rasakan hembusan nafasnya. Oke. Nah, sekarang terangkan diri kamu, tutup matanya. Iya, tarik nafas. Pelan-pelan hembuskan. Nah, sekarang coba rasakan. Tadi dari pertama dari rumah kamu begitu bahagianya berangkat di
ini di RPP yang Ibu terapkan, kompetensi mana yang paling dominan dan berperan? Karena ini model pembelajaran yang discovery, jadi yang dominan menurut saya keterampilan relasi dan kesadaran sosial, Bu. Seperti itu, karena saya menginginkan anak saya, murid-murid saya itu dalam suka bekerjasama, suka mengerjakan tugas dengan bersama, dengan artian menghargai pendapat teman, bertanggung jawab, itu yang saya inginkan, Bu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, apakah ini sudah direalisasikan? Itu kan, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Ini sudah saya realisasikan di kelas. Makanya tadi saya bilang kan kenyataannya nggak kayak gitu. Murid saya ketika saya stop, saya ajak untuk apa tadi itu langkah-langkah bentuk mata segala macam, mereka mengatakan ketawa-ketawa, mengantuk, Bu. Ya udah, balik lagi, saya suruh lagi ngerjain tugas gitu. Nah, untuk refleksinya, saya rasa yang pertama sekali saya harus mempelajari teknik stop lagi, bagaimana untuk anak SMP yang lebih baik kata-katanya atau pengajakannya, ya, Bu. Dari guru SMK, guru SMA, dan guru SMP, maka kami membuat secara global dulu. Kalau nanti ditunjuk ke SMA, mungkin yang tampil nanti bisa kami kroyok dengan guru SMA. Kalau nanti tampil SMK, akan kami backup kepada guru SMK. Kalau ke SMP, maka tampil nanti kan guru SMP. Sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Karena waktu tidak mungkin kita dikasih penuh full, mungkin kita hanya sebagai bentuk sosialisasi tadi, bahwasanya beginilah cara membuat RPP berdiferensiasi itu yang sangat keren, asik, menyenangkan dan berpihak kepada murid tadi. Slogannya akan kami tularkan kepada Bapak dan Ibu siapa yang berminat, kan gitu, kan. Nah, yang penting kami di sini sebagai CGP memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan ini tidak lain yang dilakukan adalah untuk mempermudah cara kita mengajar kepada anak didik kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau minta DTE nanti, itu tadi kalau nanti minta ditampilkan MPP siapa, saya tampilkan juga. Terima kasih. Baik. Alurnya, alurnya, 5 menit. Alurnya. Eksekusinya itu yang pertama, kami datang ke sekolah untuk menunjukkan RPP tersebut kepada guru-guru yang diundang atau kepada guru teman sejawat yang ada di sekolah tersebut. Terus yang kedua, kami mempraktikkan, artinya seperti yang kita laksanakan tadi di depan sini waktu sesi sebelumnya. Nah, sesi sebelumnya mungkin ada waktu sekitar 30 menit kami akan menjelaskan atau mempresentasikan ke depan kepada teman-teman sejawat. Yaitu RPP berdiferensiasi, karena apapun ceritanya, pembelajaran itu butuh perencanaan yang matang. Jadi kebanyakan dari guru kita itu malas membuat RPP. Nah, jadi setiap sejogjanya, setiap pembelajaran itu rencana kita buat dulu, ya Pak, ya. Jadi karena kami sudah mempelajari bagaimana RPP berdiferensiasi itu, maka strategi yang akan kami laksanakan adalah sosialisasi pada teman sejawat melalui pelatihan. Pelatihan tentu berkolaborasi dengan kepala sekolah, meminta persetujuan kepala sekolah dengan diadakannya waktu untuk sosialisasi. Karena ini penting menurut kami. Dengan memahami RPP berdiferensiasi, sekolah akan bergerak dengan bagus dan baik, itu menurut kami. Nah, kemudian setelah kami mengajarkan sosialisasi pada teman sejawat tentang RPP berdiferensiasi, mungkin di waktu yang sama kami akan selipkan PSI, bagaimana kontrol emosi, baik itu tenaga pendidik maupun kontrol diseminasi dan sosialisasi di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, mengapa kami intensifkan diseminasi? Kita perlu juga meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga Wakil Kepala Sekolah dan seluruh warga sekolah,
karena ini merupakan sesuatu program yang baru ya. Karena apa ada fotonya? Video nanti foto justru ada kok. Iya. Agama masing-masing, identitas masing-masing di. Ya, sambil menunggu dipersilakan mungkin ada yang mau berpose di keluarga masing-masing. Tapi nanti begitu sudah selama mengikuti dokter karya yang ketiga, jadi perasaan saya yang saya tulis di sini yang pertama senang, karena memang pembelajaran tahun ini memang happy. Yang kedua lega. Kenapa lega? Banyak hal yang belum saya ketahui sebelumnya. Di saat dokter karya 3 menjadi wow seperti ini misalnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa yang Anda pelajari di dokter karya yang ketiga? Yang saya jawab di sini yaitu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSI. Itu aja. Kemudian yang terakhir adalah rencana penerapan. Yang intinya rencana penerapan kita itu harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita. Melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang guru yang terutama adalah mendidik akhlak. Mungkin yang lain bisa digantikan dengan robot. Sekarang ini memang tidak bisa digantikan dengan robot. Tapi kalau akhlak anak tidak bisa digantikan dengan robot. Jadi pada kesempatan kali ini saya sampaikan, Bapak Ibu guru itu tidak bisa digantikan dengan robot, terutama khususnya masalah mendidik tentang akhlak sekolah. Saya ada referensi tentang Permendikbud itu tentang syarat kenaikan kelas. Indikatornya ada 3. 3 indikator yang saya sebutkan ini dinyatakan yaitu tinggal kelas. Kalau ada nilai yang tidak lulus KKM ada 3. Kalau 2 masih naik kelas. Tapi kalau 3 ini dia tidak naik kelas. Ada dan meminta kepada Bapak Ibu pengajar praktek, kemudian Bapak Ibu sini. Saya memohon dan meminta kepada Bapak Ibu, jangan pernah motivasi Bapak Ibu itu turun, dan jangan pernah motivasi Bapak Ibu luntur. Jangan pernah titik jenuh Bapak Ibu luntur untuk menyelesaikan program hidup ini. Atas nama Cabang Dinas dan Distrik Kabupaten Aceh Singkil dan atas dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, acara Loka Karya 3 angkatan 6 dengan lebih ditutup. Surat saya mohon maaf, saya Andi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.